Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Cegu Nisa. Kali ini masih dalam materi gerak ya, tapi kita akan melakukan pembahasan soal-soal yang berkaitan tentang materi gerak ya, tentang konsep gerak, kemudian konsep jarak perpindahan, kemudian konsep pada kecepatan kelajuan, GLB dan GLBB, kemudian pada gaya. Ya, jadi kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama itu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan suatu benda. Jadi kita harus tahu dulu alat dari semua keempatnya ini. Kayak seperti ticker timer. Ticker timer itu alat yang digunakan untuk mengukur gerak benda, ya. Jadi bukan untuk mengukur kelajuan. Jadi dia merupakan alat yang digunakan untuk mengukur gerak benda. Nah, kemudian velocity meter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan udara atau alat pengukur udara. Ya, itu pada velocity meter. Untuk anemometer hampir sama dengan velocity meter, yang berbeda itu dia alat untuk mengukur kecepatan angin, ya, yang banyak sering dipakai oleh para meteorologi atau geofisika, ya. Atau misalkan pada perakiraan cuaca. Nah, perakiraan cuaca dia menggunakan alat anemometer untuk mendeteksi cuaca. Kemudian untuk speedometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan. Berarti sudah tahu ya, kalau untuk alat mengukur kelajuan adalah speedometer yang biasa ada di kendaraan. Baik itu kendaraan yang beroda 2 maupun yang kendaraan beroda 3. Ya, speedometer. Kemudian yang kedua, seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 5 sekon. Dalam waktu 2,5 sekon ya. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda, berarti kita diketahui jaraknya S sama dengan 5 meter. Kemudian T-nya adalah 2,5 sekon. Ya. Tidak ada yang dikonversikan karena ini sama-sama meter, kemudian sini sekon ya. Berarti ditanya adalah kecepatan. Berarti V sama dengan S per T ya. Rumusnya kecepatan S per T 2,5. Setengah dari 5 adalah 2 meter per sekon. Berarti jawaban tepat adalah A. Perpindahan didefinisikan sebagai, nah kita harus tahu dulu perpindahan itu apa. Perpindahan itu kan merupakan perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir, ya, itu perpindahan. Jadi kalau perubahan kedudukan suatu benda dalam waktu tertentu, bolehlah, bisa ya. Oke, kemudian yang kedua adalah jarak antara dua posisi benda. Nah, kalau misalkan jarak antara dua posisi benda, misalkan A ke B, ini adalah jarak perpindahan, ya. Kalau misalkan seperti tadi kita pernah bahas, seperti ini ya, jarak ke sini. Nah, dia berangkat dari A ke B, dari B ke C. Berapakah perpindahannya? Ya, perpindahannya dari A ke C. Seperti itu perpindahan. Kalau ini adalah jarak. Ini jarak, sedangkan ini adalah perpindahan, ya. Kemudian besaran skala. Nah, kita harus tahu perpindahan itu termasuk besaran skala atau tidak? Salah, karena perpindahan menggunakan besaran vektor yang memiliki arah dan juga nilai. Kemudian yang kedua, hasil kali kelajuan dengan waktu. Nah, kalau kelajuan kan kemarin sudah kita tahu, kelajuan kan itu merupakan hasil dari jarak terhadap waktu. Jadi perkalian, berarti kali antara kelajuan dan juga waktu. Disebut tadi belakang perpindahan salah. Sebenarnya yang benar adalah jarak. Berarti yang tepat adalah A. Keempat, perhatikan gambar grafik di samping. Oke, gambar grafik samping adalah grafik yang berhubungan antara jarak dan juga waktu. Termasuk gerak apakah dia? Nah, kita lihat di sini. Geraknya dia terlintas garis lurus ke atas ya, lurus ke atas. Berarti kita sudah tahu bahwa ini adalah GLB ya. Kalau GLB dia garis lurus dengan kecepatan tertentu. Nah, beda kalau misalnya GLBB. Kalau GLBB, gimana grafiknya GLBB? Kalau antara jarak dan juga waktu, kalau seperti ini berarti dipercepat ya. Kalau seperti ini berarti diperlambat
ya, begini berarti kemudian dipercepat. Berarti sudah tahu perbedaannya ya. Kalau misalkan pada gerak lurus beraturan itu dia menggunakan lintasan garis lurus, itu ya, ini GLB. Kalau ini berarti termasuk GLBB. Berarti yang tepat adalah B. Nomor 5, selama 0,5 menit, mobil bergerak lurus beraturan menempuh jarak 270 meter. Maka kecepatan mobil tersebut adalah, berarti diketahui T-nya adalah 0,5 menit. Menempuh jarak berarti S 270 meter. Menit ya. Menit. Nah, kita lihat di sini meter masih sudah dikonversikan. Ini menit, berarti ini sekon. Berarti kita harus konversikan 0,5 menit ke menit. Berarti 0,5 dikali 60 menjadi 30 sekon. Berarti sama V sama dengan S per T. 270 dibagi 30. Berarti 9 meter per sekon. C. Lanjut 6. Berikut yang bukan gerak benda berdasarkan lintasannya adalah gerak. Nah, kita harus tahu dulu gerak itu mulai dari lintasannya kan pasti dimasuk dengan garis lurus ya. Kemarin sudah pernah kita bahas garis lurus dalam bentuk parabola, misalkan dia jatuh parabola. Nah, ini termasuk pada lintasan. Berarti lintasannya dari sini ke sini, ini jaraknya. Ya. Kemudian kalau melingkar, bagaimana dia ketika pada saat dia berlari dari sini melingkar sampai ke sini, berarti kan perpindahannya adalah 0 gitu ya. Nah, kemudian garis lurus ketika pada saat dia lari lurus dari A ke B. Nah, berarti benar, berarti termasuk dalam penempuhan lintasan. Nah, sekarang bedanya adalah ini, jatuh bebas. Berarti jatuh bebas itu kan beda, lain sendiri. Berarti yang tepat adalah B. 7. Mobil mainan bermasa 3 kg terletak pada lanteng licin. Mobil ini dikenai gaya sebesar 15 Newton hingga bergerak. Besar percepatan mobil tersebut adalah, berarti diketahui dulu masanya adalah 3 kg. Ya. Kemudian gayanya adalah 15 Newton. Berarti yang ditanya adalah percepatan. Nah, ini kan masuk dalam rumus gaya ya. Berarti F sama dengan M kali A. Kalau ditanya percepatan, berarti harus pakai nih segitiga matematikanya. F sama dengan M dikali A. Berarti A sama dengan F per M. Ya. F-nya adalah 15, M3. Berarti 5 meter per sekon kuadrat. Berarti jawabannya adalah B. 8. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 12,5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah, berarti diketahui lagi S-nya sama dengan 12,5 meter. Sedangkan waktunya adalah 2,5 sekon. Tidak lagi yang dikonversikan, ya sama ya. Berarti ditanya adalah V. Berarti V sama dengan S per T. Berarti 12,5 dibagi 2,5. Berarti berapa? 5. Ya. 5 meter per sekon. Berarti jawabannya tepat adalah B. 9. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 36 km per jam dalam waktu 5 menit. Mengalami percepatan 4 meter per sekon pangkat 2. Jarak yang ditempuh adalah, berarti V, ketahui dulu, V sama dengan 36 km per jam. Kemudian waktunya adalah 5 menit. Percepatannya adalah 4 meter per sekon pangkat 2. Nah, ditanya S. Nah, kita harus tahu dulu nih. Ini karena satuannya ini adalah meter. Kan di sini masih di meter, berarti harus kita konversikan. Di sini sudah ada sekon, ini sudah meter ya. Ini menit, ini jam. Nah, berarti harus kita konversikan. Jadi 36 km per 1 jam. Berarti kan 36.000 dibagi 3.600. Jadi 10 sekon.
5 menit. Kalau 5 menit ini kan berarti 5 dikalikan dengan 60. Berarti 5 dikali 60 ke detik ya. Berarti 300 detik ya. Jadi kita dipakai karena dia mengalami percepatan, berarti kan dia masuk dari GLBB dipercepat. Berarti S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T pangkat 2. Berarti V0-nya adalah kita pakai 10 kali 300 ditambah setengah 300 kali 300 ya. Ini bagi sisa 2. Ini jadi 3000 tambah ini berapa nih? 90.000 tambah 2 berarti 180.000. Berarti berapa percepatan? Berapa jaraknya? Berarti 183.000. Sorry. 183.000 meter ya. Berarti jawabannya adalah A. Ya, jadi sebelum dikerjakan dulu kita harus tahu dulu kok ada kilometer per jam, ada menit, kemudian ada sini meter per sekon, berarti harus kita konversikan sesuai dengan satuan internasional. Lanjut, Andi mengendarai mobil bergerak ke utara sejauh 5 km, kemudian berbelok ke timur sejauh 12 km, lalu berhenti. Jarak yang ditempuh Andi adalah, nah berarti kita harus tahu dulu nih arahnya dulu, di mana sebelah sini ya. Arah dulu, berarti di sini utara, timur, utara, timur, barat ini ya, sini barat, selatan, ya. Kemudian kita lihat dulu dia pergerakannya, berarti dari ke utara berarti ke atas 5 km, kemudian belok ke timur 12 km. Jarak yang ditempuh. Nah, kalau jarak itu sudah ini dari jarak sini ke sini ya. Berarti jarak 5 sama 12. Berarti kan cukup dijumlahkan saja. Berarti kan kalau jarak kan adalah jumlah dari lintasan yang ditempuh. Berarti 5 tambah 12, 17. Beda kalau perpindahan. Nah, kalau perpindahan itu ya dari posisi akhir ke posisi awal. Posisi awal ke posisi akhir. Berarti ini perpindahan. Ditanya cuma jarak aja. Kalau ditanya cuma jarak aja berarti kan cukup penjumlahan lintasan. Ya, seperti itu. Jelaskan perbedaan antara GLB dan GLBB. Nah, GLB adalah kecepatan benda yang bergerak di garis lurus adalah tetap atau konstan. Kemudian GLBB, kecepatan benda yang bergerak lurus akan mengalami perubahan dalam selang waktu tertentu. Contoh dari GLB itu misalkan adalah kecepatan mobil dalam lintasan lurus. Ya, misalkan percepatannya adalah 30 km per jam. Jadi, selama lintasan lurus itu, selama garis lurus, dia hanya menurunkan kecepatan 30 km per jam saja. Kemudian atau enggak kita pada saat berlari dengan kecepatan konstan, kemudian atau enggak kita pada saat jalan dengan kecepatan konstan. Nah, kecepatan kalau untuk GLBB ini contohnya misalnya ada dua. Yang pertama kan diperlambat dengan yang dipercepat. Kalau yang dipercepat itu misalkan contohnya adalah buah yang jatuh pada pohonnya, misalkan jatuh dari pohonnya kan jatuh ke bawah, dipercepat. Kemudian ketika pada saat mobil menuruni gunung, ya kan. Kemudian kalau yang diperlambat itu contohnya ketika pada saat kita melempar benda ke atas, ya, atau mobil yang menaiki gunung, seperti itu. Lanjut, nomor 2. Mobil A dan B dengan arah berlawanan masing-masing dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Kapan dan di mana mobil A dan B berpapasan jika jarak kedua mobil mula-mula 210 meter? Diketahui dulu. Berarti VA sama dengan 20 meter per sekon, VB 10 meter per sekon. Ya. Kemudian ada jarak mula-mula. S0-nya 210 meter. Ya. Yang ditanya adalah S. Berarti ini masuk pada GLBB dipercepat. Ya, kalau untuk
GLBB dipercepat ya, berarti dia masuk pada saat kecepatannya sama ya. Berarti ini harus kita jumlahkan dulu. V sama dengan VA ditambah VB. Berarti 20 tambah 10 berarti menjadi 30 meter per sekon. Ya, berarti yang ditanya T, sorry ini T berarti. Berarti T S sama dengan, berarti kan awalnya adalah V sama dengan S per T ya. Kalau T berarti S per V. 210 dibagi 30. Berarti itu 7 sekon ya. Berarti waktu yang ditempuh atau waktu pada saat berpapasan dengan mobil A dengan mobil B itu di detik ke-7. Ya. Kalau ditanyakan lagi kecepatannya ya sama. Jaraknya ya. Kalau misalnya jaraknya berarti kan S sama dengan V kali T. Kalau jaraknya kan berarti V-nya 30 dikali 7 sama 10. Ya. Seperti itu. Berarti jawabannya tepat adalah 7. Nomor 3, sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 144 km per jam setelah bergerak selama 15 sekon. Tentukan percepatan yang dialami mobil tersebut. Berarti diketahui V-nya itu 144 km per jam. Kemudian T-nya adalah 15 sekon. Yang ditanya apa? Ditanya adalah A. Ya, yang ditanya adalah A. Berarti ini ada dikonversikan karena ini sudah sekon, ini masih kilometer per jam. 144 km per 1 jam. Berarti 144.000 dibagi 3.600. Berarti jadi berapa ini? 40 ya. Ya, 40 meter per sekon. Nah, rumusnya itu kan A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. Berarti VT-nya adalah 40. Karena awalnya adalah 0. Ya, berarti T-nya adalah 15. Berarti 2,7 meter per sekon kuadrat. Ya, berarti ini jawabannya. Oke, lanjut. Rinda pergi ke tempat les naik sepeda. Jarak dari rumah tersebut dari tempat les 3,6 km dan kecepatan sepedanya konstan sebesar 3 meter per sekon. Jika masuk lesnya pukul 16, pukul berapakah paling lambat Rinda harus berangkat ke tempat les? Berarti diketahui dulu adalah S-nya 3,6 km. Kemudian apa itu lagi? V sama dengan 3 meter per sekon. Ditanya adalah T-nya ya, waktu ya, atau T-nya pukulnya itu berapa ya? Berarti ya sama tadi itu. Ini kita konversikan 3,6 kali 1000 berarti 3.600 ya. Kemudian kita masukkan lagi rumus T-nya S per V. S-nya 3.600 dibagi 3. Jadinya berapa? 1.200 ya. Sekon. Kalau kita menitkan jadi berapa? 20 menit ya. 20 menit. 20 menit ya. Kemudian nah 20 menit ini. Kemudian tadi dia masuk jam 16 ya. 16 berarti kita harus kurangkan dengan 20 menit agar dia bisa kembali berapakah agar dia bisa sebelumnya tuh loh, biar dia berpas-pasan ya. Berarti kurangkan 20 menit jadi berapa? 20 menit ya, 15.40. Ya, berarti dia harus, biar dia tidak terlambat, berarti dia harus datang jam 15.40. Ya. Terakhir,
Kereta api yang bergerak dengan kecepatan 120 meter per sekon menuju stasiun. Kereta api tersebut perlahan-lahan direm hingga selang waktu 40 sekon berhenti karena telah sampai di stasiun. Hitunglah perlambatan kereta tersebut dan jarak yang ditempuh dari mulai pergerakan sampai berhenti. Berarti ini dimaksud dalam GLBB diperlambat, ya. Berarti diketahui itu V0-nya 120 meter per sekon, VT-nya 0 ya, karena dia sempat berhenti tadi tuh. Kemudian T-nya adalah 40 sekon. Nah, berarti ditanya adalah pergerakannya, berarti yang ditanya adalah S-nya. Hitunglah perlambatan. Pertamanya perlambatan, berarti kalau perlambatan ini A dan juga S. Pertamanya perlambatan, kalau perlambatan kan VT, V0 per T, berarti VT-nya 0 dikurang 120 bagi 40, berarti negatif 120, berarti negatif, enggak ya, berarti 3 ya, tetap 3 ya, 3 meter per sekon, tapi arahnya ke kiri. Ya, kemudian S-nya atau jaraknya itu kan V0 dikali T, V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T. V0-nya adalah 0, 120 dikalikan dengan T-nya 40 ditambah setengah, A-nya adalah 3, T-nya adalah 40. Ya, jadi berapa itu? Ini 4.800 ditambah dengan ini hasilnya jadi berapa ini? 8, sorry, ini berarti 20, 60 ya, 60 kalikan 40 berarti sama, berarti 2.400, berarti 7.400 meter. Oke, berarti segitu ya. Bagaimana caranya menghitung ini perlambatan, kemudian ini adalah jarak yang ditempuh pada keretanya, seperti itu. Oke, begitu contoh-contoh soal yang berkaitan antara gerak, kemudian konsep-konsep gerak, jarak perpindahan, kemudian kelajuan kecepatan, dan juga GLBB dan GLB. Baik, nanti kita akan bahas lagi ya soal-soal tentang fisika lainnya. Terima kasih sudah menonton di channel ini.